Selanjutnya mari kita dengarkan pemateri kedua. Mohon maaf ini Bu Irma tadi biodatanya sudah kami sampaikan Bu, kurikulum vitae Ibu waktu Ibu masih di perjalanan mungkin sudah kami sampaikan sehingga mereka audiens sudah tahu. Baik Bapak Ibu sekalian, pemateri kedua yaitu Direktur Balnak BKKBN Ibu Irma Ardiana MD Magister APS yang biasa kita sebut Bu Irma. Beliau akan menyampaikan materi tentang kebijakannya dan strateginya program prioritas nasional dalam rangka percepatan penurunan stunting sekaligus pencegahan stunting melalui program 1000 hari pertama kehidupan. Kepada Bu Irma kami persilakan, waktunya 45 menit. Silakan Bu. Terima kasih banyak Pak Moderator. Ini rekan kami, sahabat kami dari Dinas KB Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu peserta webinar kita di pagi nanti sampai siang hari, dan ini akan dilaksanakan selama 3 hari. Senang sekali Bu Nia Umar dari GKIA, saya apresiasi ya, tadi penjelasannya luar biasa. Kalau anak muda bilang sekarang itu ya wow gitu ya, keren banget gitu ya. Terima kasih sekali. Ini bisa mengedukasi ya, mengedukasi rekan-rekan kami, kader-kader kami yang ada di Provinsi DKI Jakarta, memperkaya ya literasi, pengetahuan bagaimana nanti bisa menyempurnakan penyuluhan kita kepada masyarakat. Nah, mohon maaf sekali tadi pada saat Pak ini itu mengatakan tentang membuka acara ini saya masih di jalan, sampai Bu Nia selesai saya masih di jalan gitu ya. Tapi semoga tidak mengurangi rasa hormat saya ya, karena saya menggunakan device HP, saya nanti dibantu dengan host untuk bisa share screen ya. Lanjut saja. Ya, lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan, kita tahu bahwa Bapak Presiden itu mentargetkan kita untuk bisa menurunkan angka stunting di 14% pada tahun 2024. Kita sudah tahu angka di 2021 yaitu 24,4. Dari 100 balita Indonesia, 24,4%-nya itu stunting. Padahal indikasi target kita di tahun 2021 adalah 21,1%. Nah, oleh karenanya bagaimana supaya kita bisa mengejar target 14% di tahun 2024? Secara matematis sederhana, target kita harus kita capai itu penurunannya pada angka 3,4% per tahunnya. Ya, per tahunnya. Kalau ada yang tanya, mungkin tidak. Karena secara global kita tahu bahwa laju percepatan penurunan stunting itu hanya 0,5% secara global. Dan yang tertinggi ada di region Asia, 0,7% per tahun. Jadi masih di bawah 1%. Nah, kita sekarang dituntut 3,4%. Next slide. Walaupun ada rasa sepertinya kok tidak bisa ya, atau kita ada skeptik lah, bisa mencapai 3,4% per tahun, tapi coba kita sementara karena menggunakan Zoom ini bisa lari-lari mondar-mandir dari satu negara ke negara lain gitu ya. Nah, coba kita berkunjung ke Peru. Peru itu punya praktik baik menurunkan angka stunting sampai 4,2% per tahun, khusus untuk baduta dan khusus untuk di daratan Amazon. Apakah DKI Jakarta seperti Amazon? Tentu tidak. Tapi kita masih punya profil topografi seperti daratan Amazon di wilayah Indonesia Timur ya, yang tantangannya luar biasa untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kita kepada keluarga-keluarga Indonesia. Nah, apa yang menjadi resep Peru bisa cepat sekali menurunkan angka stunting? Mereka fokus pada keluarga miskin. Jadi kita harus melakukan segmentasi, mana keluarga-keluarga yang memang perlu ditolong. Lalu mereka punya yang namanya sistem asuransi sosial, namanya Juntos. Taruhlah kita itu seperti JKN lah ya, BPJS. Yang kalau itu diberikan, maka sifatnya mengikat. Mengikat terhadap apa? Terhadap perilaku. Yang seperti apa?
perilaku ibu atau keluarga membawa anaknya ke posyandu, gitu ya. Lalu ada program WAS. WAS itu apa? Water, sanitation, sama hygiene. Jadi air bersih, sanitasi, dan jamban. Apa Bu kaitannya sanitasi, air bersih, jamban dengan stunting? Jadi stunting itu pada intinya terjadi karena dua hal. Makanya disebut ada yang langsung. Apa yang langsung itu? Dua hal tersebut adalah yang pertama, si ibu hamil dan juga si balita ini memang kurang nutrisi, kurang gizi dalam jangka waktu yang lama, ya. Kemudian ketika lahir si balitanya bolak-balik diare, bolak-balik itu namanya pneumonia, sakit-sakitan terus ya, demam. Kita bayangkan dengan nutrisi yang kurang, mereka sakit-sakitan terus. Itu energi mereka tersedot hanya karena demam saja, ya. Nah, kita bisa melihat oleh karenanya untuk upaya percepatan penurunan stunting ada yang namanya program sanitasi air bersih jambanisasi gitu ya. Itu penting sekali. Lalu Maharashtra. Maharashtra itu state yang tidak terlalu kaya ya. Ada salah satu state di India. Dia bisa menurunkan 3% per tahun. Apa resepnya? Jadi di Maharashtra mereka fokus pada 1000 HPK. Mereka akan getol itu pada sejak pembuahan sampai baduta usia 0 sampai 23 bulan ya. Jadi di sana, karena di sanalah terjadinya fase di mana pertumbuhan organogenesis itu sangat pesat, termasuk untuk pertumbuhan otaknya. Lalu mereka juga punya think tank. Nah, inilah think tank yang saat ini di bulan Maret itu sudah ditargetkan. Agar apa? Agar sudah terbentuk tim percepatan penurunan stunting. Level provinsi sampai dengan level desa. Di mana nanti di situ diperkuat dengan satgas. Jadi ada satuan tugasnya yang nanti akan membackup ya, yang membackup TPPS yang ada atau duduk di birokrasi untuk bisa nanti mengarahkan ya, mengarahkan apa? Yang terakhir konvergensi. Karena stunting itu kompleks sekali, maka dia sangat mempengaruhi banyak kementerian lembaga. Tapi kementerian lembaga ini susah untuk bisa diorkestrasi kalau dia tidak menggunakan platform yang sama, gitu ya. Nah, jadi dia harus bisa betul-betul convergent. Convergent itu sampai pada level apa? Misalkan di Kementerian Dalam Negeri ada namanya 8 aksi konvergensi. Bisa pada tataran sampai di desa. Tapi yang utama adalah konvergensi pada tingkat keluarga. Apa sebenarnya paket manfaat yang harus diterima oleh kelompok sasaran? Mulai dari mana, Bu? Mulai dari calon pengantin saja dulu. Ya, karena ini yang sudah dekat nih, ya, yang sudah dekat waktunya untuk nanti mereka itu menjadi calon ibu, ya. Lalu ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita. Nah, ini ada beberapa lagi pembelajaran yang lain ya, bisa Bapak Ibu lihat. Lanjut. Nah, kita tahu hasil benchmark itu, maka coba kita lihat. Tadi saya senang sekali rekan kami Pak Ibni sudah menyampaikan ya bahwa DKI Jakarta ini prevalensinya itu sudah rendah ya, nomor 2. Dan isunya ini sudah tidak isu public health lagi kalau WHO bilang ya, karena kita akan sangat-sangat fokus itu pada yang sangat tinggi. Ya. Threshold WHO-nya itu lebih dari sama dengan 30%. Itu yang sangat tinggi. Itu yang public health-nya itu bermasalah, yang perlu kita urai dan intervensi. Nah, oleh karenanya kita harapkan nanti sebenarnya DKI ini bisa menjadi center of excellence ya, seperti Bali. Bisa menampilkan praktek-praktek baik. Dan itu dilakukan oleh pemerintah daerahnya bersama dengan kekuatan akar rumputnya gitu ya, dengan para PKB, PLKB, kemudian pada kader-kader PPPKK yang itu sifatnya guyup kalau saya bilang ya, yang semuanya terjun langsung ke lapangan, sehingga inilah prestasi dari DKI Jakarta bisa sampai pada prevalensi yang 2 terendah di Indonesia ya. Kalau saya offline saya minta tepuk tangan nih Pak Ibni ya. Ini luar biasa menurut kami Bali dan DKI Jakarta. Lanjut. Nah, lalu coba kita intip
ya dari wilayah yang ada itu sebenarnya ada sedikitlah perbedaan ya antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dan yang terendah kalau kita lihat ini 13,4% di Jakarta Timur ya. Dan yang tertinggi itu sampai 20,4 ada di Jakarta Utara. Jadi ini bisa menjadi salah satu rujukan mau memprioritaskan yang mana gitu ya, daerah-daerah legoknya atau daerah-daerah yang memang tinggi terhadap persentase keluarga yang berisiko stunting. Tapi di sini kok ada stunting, ada stunting. Ini maksudnya apa ya? Kita paham bahwa stunting ini ada dua aspek gangguan. Gangguan pertama adalah gangguan pertumbuhan. Diukur dengan apa? Ini diukur by antropometri. Saya yakin kader-kader yang join pada pertemuan ini paham sekali bagaimana mengukur panjang badan, bagaimana mengukur tinggi badan yang kemudian dilihat berdasarkan umur. Lalu divisualisasikanlah pada KMS. Apakah dia berada pada garis merah minus 2 standar deviasi. Ya. Nah, itu adalah gangguan pertumbuhan. Ya. Jadi secara global kita masih terpaku pada parameter gangguan pertumbuhan saja, yaitu by antropometri. Belum pada gangguan perkembangan. Padahal stunting itu dan gangguan perkembangan. Oleh karenanya, kita melihat di sini, kita mengukur by antropometri pertumbuhan saja, tapi tetap kita katakan stunting. Kenapa? Karena parameter gangguan perkembangannya masih belum ada. Secara global pun belum ada konsensus untuk menetapkan kalau dia stunting, ini ada tinggi badan, panjang badan berdasarkan umurnya dia minus kurang dari minus 2 standar deviasi, tapi gangguan perkembangannya dia seperti itu tidak ada. Ya. Oleh karenanya kita ingin sekali menggerakkan juga titip kepada Pemprov DKI, titip kepada kader-kader kita yang ada di masyarakat untuk bisa menggencarkan, menggiatkan aspek perkembangan ini. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kartu kembang anak yang sudah kita miliki, gitu ya. Nah, kartu kembang anak ini nanti bisa memetakan ketika balita itu dikatakan oleh antropometrinya stunted, ya, hanya antropometri saja. Itu pola gangguan perkembangannya akan seperti apa? Ketika dia terjadi gangguan perkembangan, apa yang harus dilakukan oleh kader? Menitipkan tugas kepada keluarga tersebut untuk menstimulus untuk bisa melihat dan menggunakan kartu kembangan. Lanjut. Halo, Bu Irma. Ya. Kalau bisa masih layarnya sama ya. Nah, udah suaranya udah bagus sekarang. Halo. Ya. Bisa lanjut slide-nya? Ya. Nah, ini kita lihat dari tahun 2019 ke tahun 2021. Bagaimana terjadi perubahan prevalensi. Dan senang sekali tidak seperti daerah lain. Kalau di daerah lain ada memang kabupaten kota yang mengalami justru peningkatan. Di sini malah di setiap wilayah DKI Jakarta semuanya mengalami penurunan ya. Dan yang sangat besar penurunannya itu kita catat di Kepulauan Seribu malah minus 9,9%. Jadi dalam satu tahunnya Kepulauan Seribu itu rata-rata bisa menurunkan 3%. Ya, ini luar biasa menurut kami ya. Jadi bisa menjadi contoh dan sudah terjadi percepatan. Nah, kalau kita lihat yang rendah ini percepatan stuntingnya lajunya adalah di Jakarta Barat. Ya, tapi setidaknya gambaran ini cukup menggembirakan karena semuanya wilayah di DKI Jakarta menurun di 3 tahun terakhir. Ya. Lanjut. Nah,
Sekarang kita paham bahwa stunting itu bisa terjadi gangguan 3 generasi, ya. Karena dia bisa mengganggu di 3 generasi. Sejak mbahnya, ibunya, dan anaknya. Ya, ketika misalkan mereka menikah, maka terjadi itu yang namanya risiko. Ya, risiko anak yang dilahirkan itu stunting. Lalu bagaimana kita bisa memutus mata rantai ini? Ya, Maaf Bu Irma, suaranya oleh karenanya hilang timbul, apa ya? Hilang timbul sama ya? kiranya coba kita perhatikan Suaranya Bu Irma, ada maaf. lingkaran ini. Lingkaran yang memberikan garis merah, garis kuning, dan garis hijau. Garis kuning itu apa? Dia yang bisa kalau kita berikan intervensi ada kemungkinan berhasil kalau memang kita serius. Garis hijau itu kalau kita sentuh keberhasilannya itu tinggi, ya, yaitu disebut itu KPK. Nah, sekarang kita ingin sekali menggunting lingkaran ini. Yang kita mulai dari hulu. Hulu itu adalah yang kuning di bawah, yang rekonstruksi. Ketika kita beri intervensi di sini, maka ada kemungkinan, ya, kemungkinan kita bisa berhasil memutus mata rantai ini, dan kita akan gaspol, gitu ya, pada lingkaran yang berwarna hijau, yaitu 1000 HPK. Nah, kalau kita sepakat bahwa kita akan melakukan intervensi sejak prekoncepsi, maka kita nanti sasarannya akan fokus pada capim-capim, pada calon pengantin. Karena nanti setelah mereka berdasarkan statistik, 80% diantaranya akan hamil di tahun pertama. Jadi mereka ini adalah calon-calon ibu, ya. Jadi kita harus menjangkau mereka, para calon pengantin. Nah, lanjut. Oleh karenanya, volumenya bisa ditambah Bu, volume suaranya. Mati. Tes, Bu Irma kedengeran? Hilang suaranya Bu. Mobilnya berjalan tuh. Jaringannya. bisa dilanjutkan? Halo Ibu, suaranya timbul hilang Bu. Timbul hilang. Berarti frekuensi ya. Mana tadi? Mohon ditingkatkan volumenya Bu Irma. Halo, Nah, masih ini. dengar kan suaranya? Ya, sekarang kedengeran Bu. Tadi hilang, timbul hilang Bu. Oh, mohon maaf ya. Slide-nya bisa dilanjutkan? Bisa Bu, lanjut. Dari Presiden 72 tentang percepatan penurunan stunting ada turunan pelaksanaannya. Turunan pelaksanaannya itu sebenarnya ada 4. Dan kita akan fokus itu di 3. Yang pertama adalah rencana aksi nasionalnya, kemudian ada mekanisme dan tata kerja, serta pemantauan, evaluasi, dan juga pelaporan. Nah, ketiga inilah yang kemudian kita sebut sebagai RANPASI, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia. Ya. Nah, ini akan menjadi rujukan bagi Bapak Ibu untuk nanti merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang kira-kira itu bisa disiapkan, baik itu dari OPDKB maupun dari Dinas Kesehatan dan dinas-dinas terkait lainnya. Ya, lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya fokus kita itu pada kegiatan yang mana? Kalau kita ingin menghasilkan percepatan, maka kita akan fokus setidaknya itu pada
5 kegiatan prioritas. Yang pertama adalah penyediaan data keluarga berisiko stunting, kemudian pendampingan keluarga berisiko stunting, dan kalau untuk calon pengantin itu semua, ya semua. Kemudian melakukan surveillance dan audit kasus stunting. Untuk penyediaan data keluarga berisiko stunting, nah ini yang agak sangat penting ya menurut kami, dan mungkin ini ada pendekatan khusus kepada pemerintah daerah DKI karena memang kita mendesain ini berdasarkan dari data pendataan keluarga 2021 ya. Nah, nanti dari DKI Jakarta saya harapkan ini sudah ada strategi untuk bisa merumuskan keluarga berisiko stunting, ini variabelnya apa saja, dan kira-kira sumber datanya itu dari mana, gitu ya. Karena konvergensi nanti kita akan banyak bermainnya lebih pada data mikro, ya, data mikro. Kemudian pendampingan ini dilakukan oleh tim pendamping keluarga, tetapi juga kita menggunakan aplikasi, ya, dari aplikasinya. Kemudian surveillance. Surveillance ini seperti kita melakukan inkubasi, ya. Jadi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, sampai dengan balita yang berisiko stunting, ini kita sudah dapatkan datanya. Lalu kita bisa petakan risikonya, kita dampingi. Nah, lalu kita surveillance kan. Surveillance itu artinya kita isolasi mereka. Kita pisahkan dari populasi yang umum. Kenapa? Karena kita perlu eram, ya. Eram itu perhatikan betul-betul. Bayangkan kalau bayi diinkubasi, maka dia akan dipantau terus-menerus vital sign-nya. Begitu juga dengan keluarga berisiko stunting ini, dicatat, dilaporkan. Nah, itu adalah konsep dari surveillance. Nah, tapi kita tahu masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Tentu nanti cara pendekatan intervensinya berbeda juga. Oleh karenanya kita ingin belajar supaya pendekatannya itu tepat, ya. Lalu kita melakukan audit kasus stunting. Audit kasus stunting ini nanti akan dibantu oleh Pusat, tetapi anggarannya sudah ada di pemerintah daerah masing-masing. Dan ini kita akan dibantu oleh tim pakar, ya. Jadi ini adalah inti dari Ranpasti, dan saya yakin hari ini ada sosialisasi ya Ranpasti di Regional 1 dan itu termasuk Provinsi DKI Jakarta. Ya, lanjut. Jadi pendekatan Ranpasti ini seperti apa? Pada intinya kita tahu bahwa 14% di tahun 2024 praktis tinggal 2 tahun. Kita tahu bahwa laju penurunannya mau sampai 3,4%. Lalu strategi kita apa? Di tengah dampak pandemi, di tengah kontraksi APBN APBD, di tengah penurunan daya beli masyarakat. Jadi kita harus menggunakan strategi. Nah, melalui Ranpasti, kita mau menyasarnya dari intervensi hulu. Intervensi hulu itu apa, Bu? Pencegahan. Jangan sampai lahir balita yang stunting. Balita kurang dari 48 cm. Ya. Dan kemudian kalau yang sudah lahir dengan stunting dan kemudian sepanjang hidupnya dari lahir sampai dengan baduta terjadi stunting, ya tetap diberikan pelayanan. Tapi prioritas kita mencegah, ya, mencegah. Nah, kalau sudah terjadi, ini banyak memang yang sifatnya kognitif intelektual itu sudah damage-nya itu sudah irreversible, sudah tidak bisa dikembalikan. Lalu dia sifatnya itu konvergensi antara spesifik dan sensitif. Apa itu yang spesifik? Nah, yang spesifik itu adalah yang dua tadi, yang sifatnya langsung. Intinya memberikan nutrisi sejak ibu hamil sampai dengan si balitanya yang memadai, kemudian mencegah terjadinya infeksi. Nah, pada apa? Nah, pada yang diinkubasi tadi, yaitu Catin ambil 3 bulan sebelum menikah,
Lalu ibu hamilnya, ibu menyusui atau masa intervalnya, pastikan mereka menggunakan KB pasca persalinan. Jangan sampai nanti mereka lupa dan akhirnya melahirkan kembali dengan jarak yang sangat pendek antar kelahiran. Kemudian baduta dan balitanya. Lalu jangan lupa bahwa isu stunting itu tidak bisa hanya diatasi oleh pemerintah saja. Ya, kita punya kekuatan besar, kita punya dunia usaha, perguruan tinggi, kita juga punya masyarakat madani dan juga media. Karena perubahan perilaku itu luar biasa dibutuhkan. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga pendekatan kita harus pendekatan yang pentahelik. Beri ruang untuk mereka berkontribusi, ya. Terutama misalkan nanti di bulan Maret tentu kita tahu jadwal rembuk stunting. Ya, jadwal rembuk stunting. Kita sudah tahu, sudah bisa memetakan wilayah-wilayah, desa-desa mana yang harus difokuskan pada kegiatan apa. Nah, itu nanti dibahas di rembuk stunting, di mana melibatkan mereka juga. Ada tokoh agama, ada DPRD gitu ya, karena kita ingin sekali mereka juga punya ruang untuk berkontribusi. Jadi pada saat rembuk stunting itu juga bisa dibahas, walaupun nanti fokusnya adalah rancangan RKP di daerah, gitu ya. Kemudian dari pendekatan ranpasi ini kita akan membuat dalam 3 klaster tadi, yang pada ujungnya yaitu untuk apa? Untuk konvergensi layanan tingkat keluarga. Ya, kita harus memastikan itu tidak hanya diproses. Tidak hanya diproses. Sudah buat SK, sudah begini, itu betul. Tapi tujuan kita adalah keluarganya. Terjadi perubahan atau tidak terhadap risiko di keluarganya. Gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang siapa berbuat apa? Kita nanti harapkan sekali setiap tingkatan wilayah birokrasi itu punya peran dari pusat sampai dengan desa. Tapi yang terpenting Bapak Ibu, terutama rekan-rekan kami dari DKI, memastikan dulu kelembagaannya ada. Karena banyak sekali yang kita akan titipkan di kelembagaan TPPS. TPPS-nya ini kami sudah memastikan bahwa Bapak Kepala mentargetkan di bulan Maret itu sudah ada pembentukan TPPS. Dan kita harapkan juga TPPS-nya sampai pada level di desa, ya. Karena nanti desa inilah yang akan bermitra gitu ya dengan para tim pendamping keluarga. Dilanjutkan saja yang ini. Ya, lanjut. Nah, sekarang klaster data presisi. Di klaster data presisi ini kita coba lihat penyediaan data. Data apa saja yang dibutuhkan? Pertama, kita memastikan dulu karena kita mau pendekatan hulu. Jadi yang bersifat berisiko ini harus punya dulu dia datanya, ya. Keluarga berisiko stunting. Dari data pendataan keluarga kita bisa petakan. Setidaknya ada 6 variabel keluarga berisiko stunting ini. Apa saja? Jadi yang pertama itu adalah mereka ibu-ibu hamil kita dengan kehamilan 4 terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Kita memang ingin sekali nanti ditambah dengan yang catin-catin. Tetapi catin ini nanti sistemnya belum tertata ya, karena ini masih dalam proses. Dan bersama dengan Kementerian Agama, ini akan diluncurkan kebijakan 3 bulan pranikah itu sudah masuk dalam sistem dan sudah ada yang namanya screening kesehatan reproduksi mereka. Lalu ditambah dengan apakah si keluarga punya jamban dan juga air bersih, gitu ya. Setelah kita punya keluarga berisiko stunting, nanti kita pilih lagi yang catin tadi dari LC male, lalu yang ibu hamil, ibu pasca persalinan, balita, dan juga keluarga-keluarga yang nanti kita bisa petakan. Karena ini nanti akan menjadi indikator di dalam ranpasi. Dan kita sudah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Untuk masalah indikator,
yang akan dititipkan pada saat analisis situasi implementasi 8 aksi konvergensi itu menjadi dari 20 menjadi 64 indikator. Dan dia merujuk pada peraturan Presiden 72 dan juga Ranpasi. Jadi kita pastikan dulu numerator dan denominatornya ini bisa tersedia ya nanti untuk pengukurannya. Jadi data itu menjadi sangat penting. Lalu setelah kita sudah punya data mikro, kemudian sumber daya kita terbatas, kita bisa berpikir mana desa-desa yang mau difokuskan. Lalu apa? Lalu kita bisa melihat kira-kira mana desa prioritas kita. Kita bisa tetapkan demikian karena kita sudah punya data mikronya. Lalu bagaimana kita bisa melakukan surveillance-nya? Karena nggak mungkin kita melakukan intervensi dengan menggunakan data yang statis. Kita harus menggunakan data yang real time. Oleh karenanya, setidaknya kita akan menggunakan 2 aplikasi. Aplikasi apa saja? Yang pertama untuk catinnya L-Simil, kemudian nanti untuk ibu hamil dan juga baduta serta balita, kita akan menggunakan IPPGBM. Nah, ini merupakan data yang luar biasa menurut kami karena sangat lengkap, tapi terkendala dengan tingkat cakupan pendataannya. Ya, baik, lanjut. Sekarang setelah sudah punya data, datanya mau diapakan? Ya, pertanyaannya pasti begitu. Tim pendamping keluarga sudah dibentuk, sudah dilatih. Lalu mau mengerjakan apa? Jadi TPK ini sudah dibagi siapa melakukan apa. Ya bidannya, ya kadernya, kemudian ya TPPKK-nya. Tapi apa yang mereka lakukan itu harus spesifik. Karena ini sudah bermain pada keluarga. Jadi yang pertama yang harus dilakukan memastikan dulu TPK-nya ada. Lalu TPK-nya sudah diberi kapasitas. Kemarin kita sudah latih, tahun ini kita akan latihkan kembali. Kemudian baru mereka bergerak, memberikan penyuluhan, memberikan fasilitasi rujukan, ya, pelayanan rujukan, dan juga memberikan fasilitasi bantuan sosial. Mengapa mereka dibebankan 3 ini? Karena penting sekali. Kalau penyuluhan, TPK ini bisa kita bekali dengan pelatihan, pengetahuan gitu ya, sehingga mereka punya knowledge untuk mereka bisa share kepada masyarakat. Lalu mereka harus punya juga sistem dan bermitra dengan kepala desa. Kenapa? Karena untuk memberikan fasilitasi pelayanan rujukan itu tidak mungkin semua kasus yang mereka jumpai di lapangan mereka atasi. Sehingga ada beberapa hal dari hasil screening sederhana yang dilakukan oleh TPK, maka keluarga ini perlu dirujuk gitu. Mereka berkomunikasi dengan kepala desa dan kepala desa itu dengan camat gitu ya. Dan nanti di situ langsung kalau aspeknya adalah isu kesehatan bersama dengan kepala puskesmas. Karena kepala puskesmas itu bagian dari TPPS kecamatan. Kemudian mereka juga menjadi semacam penghubung atau resource linker dengan program-program bantuan sosial. Kenapa perlu? Karena keluarga-keluarga stunting itu biasanya keluarga yang tidak mampu. Mereka untuk bisa membeli telur, membeli ikan itu luar biasa effortnya, ya. Dan coba kita bayangkan, pada saat mereka sedang membutuhkan nutrisi tapi tidak ada, maka tidak mungkin kita bisa mengatasi stunting. Namun untuk bisa mengatasi kemiskinan, ini tidak bisa dalam waktu 1-2 tahun selesai. Oleh karenanya, keluarga-keluarga ini, keluarga-keluarga yang tidak mampu memang harus kita bantu langsung. Membeli telur tidak bisa nunggu nanti masalah kemiskinan itu teratasi. Jadi ada bansos-bansos yang memang sudah kita ikat di dalam peraturan Presiden 72 indikator-indikatornya. Menyasar pada si yatim, menyasar kepada keluarga yang pasangan usia subur, yang ibunya hamil, yang memiliki baduta. Ya. Jadi yang keluarga misalkan sudah bukan merupakan pasangan usia subur, bisa menjadi prioritas tapi tidak dalam hal stunting. Karena yang dalam hal stunting nanti anggarannya akan semua ditaggingkan, ya, diberikan tanda. Dan karena ini prioritas nasional, itu sulit sekali untuk dikotak-atik revisi anggarannya.
Nah, jadi ini kegiatan prioritasnya didampingi sejak Catin, ibu hamil, ibu menyusui, balitanya, termasuk melihat juga bagaimana kondisi dari program WASH-nya tadi, air bersihnya, sanitasi, dan jambannya. Lalu karena kita juga memikirkan ini isu gizi dan saya sepakat dengan Bunia tadi, bisakah kita menyediakan gizi misalkan melalui PMT itu dengan pangan lokal, ya, dengan pangan lokal. Jadi ada namanya dapur gizi keluarga. Di ini dimeriahkan atau diisi nanti para kader-kader gitu ya, yang lihat pangan lokal kira-kira setempat itu apa yang tersedia gitu ya. Mungkin berbeda antara DKI dengan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bagian timur gitu ya. Jadi dilihat pangan lokalnya apa, lalu cara pengolahannya itu seperti apa. Nah, kita sudah bekerja sama dengan Simeo dari Kemendikbud. Mereka itu sudah melakukan riset dan ternyata memang betul sekali ya, gangguan gizi itu absolut terjadi pada anak terutama. Mereka melihatnya dari 0 sampai dengan 59 bulan pada usia 6 sampai 23 bulan. Mengapa pada usia tersebut? Ternyata ketika dilihat lagi, ini para ibu muda atau ibu yang baru saja memiliki bayi itu masih belum ya, kalau istilahnya masih gagap untuk bisa mengolah makanan sebagai pendamping ASI. Padahal sebenarnya sumber makanannya ada ya, lokal itu ada. Hanya saja masih bingung cara mengolahnya. Jadi kita sudah dapatkan menu-menu pangan lokal khusus untuk baduta dan balita karena beda umur, beda kebutuhan. Lalu resep-resepnya seperti apa? Dan ini nanti kami sudah kirimkan ke provinsi untuk bisa nanti dibuat semacam video tutorial saja. Video tutorial pengolahan MPASI misalkan. Untuk usia sekian di daerah ini gitu. Jadi sudah ada itu menu-menu pangan lokal yang bisa disediakan. Dan kita bisa membuat video itu dan kita bisa berikan pada saat penyuluhan TPK kepada masyarakat gitu ya. Dan ada leaflet-leaflet yang bisa kita share. Jadi ibu-ibu juga tidak terlalu takut nanti karena kekhawatiran yang tidak ada guidance-nya gitu ya. Yang ujung-ujungnya malah justru si anaknya itu jadi korban karena kekurangan gizi ya pada saat usia 6 sampai 23 bulan. Baik, lalu kegiatan apa lagi yang akan dilakukan yang tadi? Ya, audit kasus stunting. Dia akan masuk pada klaster operasional. Nanti kita harapkan di Provinsi DKI Jakarta juga akan membentuk yang namanya tim audit ya. Jadi ini bahasanya agak ngeri-ngeri ini ya. Jadi melakukan audit. Beda dengan audit yang dilakukan oleh BPK ya. Beda juga audit yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, yaitu audit maternal perinatal surveillance rutin. Audit yang kita lakukan ini adalah audit di mana kelompok sasarannya itu masih hidup ya, tidak untuk audit maternal. Nah, kita nanti mengharapkan Provinsi DKI bisa membentuk ada tim teknis dan juga ada tim pakar. Lalu melakukan kajian, mendiseminasikannya ya dan juga kita mengevaluasi. Kira-kira ini apakah ada perubahan status risikokah? Lalu adakah komitmen dari masing-masing dinas untuk menindaklanjuti rencana tindak lanjut hasil audit kasus stunting yang dilakukan oleh tim, gitu ya. Lanjut. Nah, keluarga berisiko stunting kalau dari Ranpasi dan juga ini sudah terbukti berdasarkan kajian yang ada di beberapa negara, maka kita memetakan kalau mau kita lebih memfokuskan pada pengurangan risiko, maka kita harus tahu risiko dari masing-masing kelompok sasaran kita. Misalnya, pada saat mereka chatting, risikonya apa? Ketika nanti kita khawatir mereka adalah calon ibu dan melahirkan balita stunting. Jangan terjadi anemia, ya. Makanya kita ingin sekali mereka melakukan pemeriksaan HB dulu. Kemudian jangan sampai umurnya kurang dari 19 tahun atau bahkan justru lebih dari 35 tahun ya, terlalu tua juga tidak baik. Kemudian kira-kira ini lingkar lengan atasnya
kurang dari 23,5 atau tidak? Karena kalau sudah kurang dari 23,5, ini harus terapi gizi. Banyak remaja kita fokus pada diet tapi mengorbankan kebutuhan gizinya, sehingga lilanya itu kecil sekali ya. Kemudian indeks massa tubuhnya bisa karena dia kurus atau malah justru dia obes. Nah, itu resiko pada saat catin. Nah, inilah yang kemudian akan dipantau ya, diinkubasi oleh tim pendamping keluarga. Lalu pada saat kemudian ibu hamil, setidaknya setidaknya kita bisa mengidentifikasi apakah ibu hamil ini anemi, apakah dia kek ya, kurang energi kronik, pertumbuhan janinnya ini terhambat atau tidak, pertambahan berat badan ibu hamil ini sesuai apa tidak, gitu ya. Lalu apakah si ibu ini termasuk 4T tadi? Nah, kalau dia masuk di risiko-risiko ini, nah ini yang harus betul-betul dipantau secara ketat oleh tim pendamping keluarga. Kemudian pada saat anak usia 0 sampai 23 bulan, dia berat badan lahirnya kurang dari 2.500 gram tidak? Panjang badannya kurang dari 48 cm tidak? Ya. Lalu ada lagi sebenarnya prematur tidak? Dan yang paling besar itu resikonya ketika dia gemely, ya, lahirnya kembar. Biasanya ini berat badannya kecil-kecil. Nah, lalu ASI eksklusifnya diberikan atau tidak, ya. Kemudian imunisasi dasar lengkapnya diterima atau tidak oleh si bayi. Kemudian MPASI-nya gimana? Frekuensinya sering atau tidak? Apakah beragam gitu ya? Lalu kandungan proteinnya bagaimana? Karena kita tidak bisa hanya asal kenyang ya. Jadi banyak karbo dan banyak gula tapi hidden hunger ya. Kelaparan yang tertutup, yaitu kelaparan akan protein dan juga mikronutrien. Lalu gizi buruk, gizi kurang, sering infeksi kronis ya, cacingan atau diare, dan dia memang ada gangguan ya pada pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi karena stunting ini kronis, maka kita bisa deteksi awal. Misalkan gangguan pertumbuhannya ini, berat badannya kok nggak naik-naik ya, gitu ya. Jadi wasting dia. Atau perkembangannya low. Setelah dilihat kartu kembang anaknya, kok dia tidak sesuai umur ya. Mungkin ada nih gangguan perkembangannya. Coba kita cek dulu dengan antropometrinya, gitu ya. Nah, jadi ini sangat bisa dipantau oleh tim pendamping keluarga yang nanti bekerja sama dengan PKB, PLKB kita untuk memetakan, menginkubasi dari populasi yang berisiko ini, ya, supaya kita bisa atasi. Karena sumber daya kita tidak banyak, sehingga kita perlu fokus mana yang akan kita intervensi. Dan prinsipnya mencegah lahirnya balita stunting baru. Ya, even pada saat dia usia anak 0-23 bulan kita bisa cegah karena keterpaparan dia terhadap risiko setelah lahir pun tinggi ya, dan itu memungkinkan mereka menjadi stunting. Lanjut. Nah, ini adalah langkah audit kasus stunting, nanti insya Allah kita akan kick off-kan. Tapi yang terpenting di sini kita sudah identifikasi sistem kerjanya seperti apa, pendanaannya itu sudah ada, kolaborasi APBN dan juga BOKB di kabupaten kota, nanti dia akan bermanfaat bagi perencanaan dan juga untuk manajemen kasus kita, termasuk validasi kartu kembang anak kita. Karena setiap kasus yang akan diangkat khususnya pada baduta dan balita, harapannya kartu kembang anaknya sudah terisi dan nanti kita akan coba lihat polanya. Apakah memang dalam distribusi yang kita punya tingkat kesepakatan tinggi atau dia sangat scattered ya. Lanjut. Nah, ini cluster manajerial. Jadi cluster manajerial ini nanti dia akan melihat apakah ada peningkatan APBD, apakah ada peningkatan APBD. Lalu bagaimana proporsi antara intervensi sensitif, spesifik, dan koordinatif. Apakah kira-kira bisa diseimbangkan 70, 25, dan 5%, gitu ya. Nah, karena anggaran stunting itu banyak sekali, Bapak Ibu, kita juga sudah melakukan semacam kesepakatan dengan BPKP, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Kesehatan. Satu diantaranya fokus pada akuntabilitas. Sebenarnya akuntabilitas ini tidak hanya pada penggunaan anggaran,
tetapi juga nanti akuntabilitas kinerja program ya. Tetapi nanti BPKP dan Kementerian Dalam Negeri akan membagi peran gitu ya, mana yang dia kinerja program, mana yang akuntabilitas belanja anggarannya. Gitu. Lanjut. Nah, lalu kita tidak bisa tidak ya, pemantauan evaluasi pelaporan ini harus ada, sistemnya sudah terbentuk. Untuk pemerintah daerah, mereka akan melaporkannya melalui Kementerian Dalam Negeri. Untuk kementerian lembaga level pusat, mereka akan melaporkannya melalui Kementerian PPN Bappenas. Jadi, kalau kita lihat, ini ada 64 indikator baru yang sudah disesuaikan dengan Ranpasi dan Perpres dari 20 indikator tadi. Dan Kementerian Dalam Negeri melalui keuangan daerah, mereka sudah mengidentifikasi setiap indikator ini dicarikan kodifikasi anggaran. Sehingga nanti pemerintah daerah sudah tidak bingung lagi mencari kodifikasi anggaran, dan kita akan melakukan tagging anggaran stunting. Jadi jelas, dari 64 indikator yang ada, lalu berapa APBD yang diinvestasikan oleh pemerintah daerah. Lanjut. Nah, tadi kalau kita lihat pendekatan Ranpasi, ujungnya kemana? Ujungnya akan ke konvergensi tingkat keluarga. Nah, inilah yang sudah kita petakan. Dari kelompok sasaran, mereka berhak mendapatkan apa saja. Ya, misalkan Jatim, mereka harusnya mendapatkan 4 paket manfaat. Tetapi nanti dilihat lagi, apakah di tingkat keluarga dia masuk pada kotak yang abu-abu. Kita punya penelitian hasil dari Riskasdas 13 dan 17 dilakukan oleh World Bank. Dan ternyata kita melihat dari 8 paket layanan yang harusnya diterima oleh Baduta usia 0 sampai 23 bulan, kemampuan kita hanya maksimal pada 4 layanan saja. Layanan 5, 6, 7, 8 kita langsung merosot. Artinya kita memang sulit mempertahankan konvergensi ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memastikan si Jatim, ibu hamil, ibu masa pasca persalinan sampai Baduta, balita, dan yang kotak di bawah abu-abu itu kita bisa inkubasikan, kita bisa perhatikan melalui nanti proses perencanaan di daerah. Karena nanti rembuk stunting, kita pastikan 64 indikator ini dia sudah dititipkan di dinas mana, ya, lalu kegiatannya apa, berapa anggarannya, gitu ya. Karena kita nggak mau kehilangan momen tahun 2023. Karena di Perpres ini dia terbit di Agustus ya 2021. Ranpasi juga dia akhirnya 4 bulan pasca terbitnya Perpres. Sehingga kalau dari sistem penganggaran ini kita sebenarnya di tahun 2022 sudah tidak bisa bergerak kecuali dilakukan APBD perubahan ya. Lanjut. Nah, ini lanjut saja. Saya mau ke ini tadi saya sudah singgung tentang 8 aksi konvergensi. Nah, ini nanti di tingkat desa kita akan mereview dari 5 paket pelayanan konvergensi tingkat desa dengan village scorecard-nya, dan kita sudah mengidentifikasi ini penambahan harusnya masuk calon pengantin gitu ya. Nah, nanti kita coba lihat lagi. Lanjut. Nah, ini yang kita akan komunikasikan dengan pemerintah desa. Bagaimana nanti di kepala desa ini kita titipkan beberapa indikator-indikator pemantauan. Karena ketika mereka sudah menerima village scorecard ini, maka nanti sumber daya ya baik itu alokasi dana desa dan dana desa akan diarahkan ke sini. Jadi ini seperti rapotnya kepala desa gitu ya. Dalam hal stunting setidaknya inilah 23 paket layanan yang harusnya ada ya. Mohon maaf 24 ya, 24 paket layanan yang harusnya ada. Dan ini akan dipantau didampingi oleh Kementerian Desa. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini saya hanya ingin menunjukkan kepada kita bersama betapa kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada DKI Jakarta. Kenapa? Karena DKI Jakarta kalau kita lihat bagaimana rasio jumlah BKB dengan desa, gitu ya, itu dia tinggi sekali ya, 4. Artinya di setiap desa itu ada 4 kelompok BKB-nya. Ya betul, ini tergantung dari jumlah baduta balitanya, itu betul sekali.
Tapi kalau kita melihat pemetaannya itu terlalu jauh ya, terlalu jauh dengan provinsi-provinsi lain ya. Bagaimana ketika kita coba petakan nanti ya dengan hasil PK bahwa ini harus dilihat dari populasinya. Jadi berapa BKB yang bertahan ya. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat lagi dengan kelengkapan sarana, BKBHI dan juga jumlah desa, maka ini lagi-lagi saya sangat terima kasih dengan DKI Jakarta karena pengadaan BKBHI dibandingkan dengan desa ini rasionya 2 ya. Dan kita bisa bayangkan di provinsi-provinsi lain itu belum tentu satu desa memiliki satu BKBHI ya. Jadi terima kasih sekali kami ucapkan kepada Provinsi DKI Jakarta. Ini komitmen yang luar biasa menurut kami untuk bisa melengkapi kader-kader yang ada di bawah itu dengan sarana yang memadai. Baik, lanjut. Mungkin itu Pak Ibni yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share, tapi saya tadi sempat membaca chat ya. Suara saya kecil ya, ini mohon maaf sekali. Namun nanti kalau ada hal-hal yang ingin diklarifikasi, kami akan sangat senang dan kami mohon kerjasamanya terus dengan Provinsi DKI Jakarta untuk kita bisa menggaungkan 1000 HPK ya. Dan tadi juga dengan Bu Nia Umar, terima kasih. Sekiranya Bu Nia ini sudah bisa mengidentifikasi. Ini perlu ada penyesuaian misalkan di kalender pengasuhan kita ya. Kita akan sangat welcome. Silakan menghubungi Bu Umi ya. Nanti kita coba bahas dan termasuk dengan pakar ya, bagaimana nanti kalender pengasuhan bisa digunakan oleh kader sebagai salah satu alat atau job aids-nya. Mungkin itu dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Bu Irma penyampaian materinya tentang kebijakan di tentang kaitan percepatan penurunan stunting tadi sudah disampaikan pada prinsipnya rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting atau angka stunting yang bisa disingkat RAN pasti itulah sebagai kebijakan nasional dalam rangka percepatan penurunan stunting. Maaf. Tes kedengaran Bapak Ibu? Udah ya? Para peserta mohon maaf suara saya kedengaran. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi prinsipnya semua kebijakan yang dilakukan oleh pusat sampai nanti dalam pelaksanaannya strategi di lapangan mudah-mudahan khususnya DKI Jakarta akan tercapai sehingga penurunan atau percepatan penurunan stunting di DKI Jakarta lebih cepat lagi. Dan standar targetnya ranking pertama Bu Irma. Sekarang kan ranking kedua tuh, kalah sama Bali. Mudah-mudahan DKI Jakarta sampai tahun 2024 melebihi itu. Itu target. Bahkan bila perlu suatu saat zero stunting untuk DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih Bu Irma, kita plus atau tepuk tangan secara virtual untuk Bu Irma. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kurang lebihnya 30 menit atau tepatnya 25 menit ya. Masih ada waktu, ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan para peserta nih Bapak Ibu di chat. Yang pertama langsung saja ya, waktunya mengejar terus. Yang pertama dari BKB Kelurahan Menteng. Ibu Farahdara Diah. Nama suaranya nggak jelas nih. Suara saya nih. Ibu Farah ya. Ini ditujukan kepada siapa nanti? Apakah rumah sakit sudah disosialisasikan terkait supaya anak tidak langsung dikasih sufor? Nih mungkin ini untuk Ibu Nia nih kali ya. Itu yang pertama. Yang kedua baru ada dua nih Bu Nia, Bu Irma. Pertanyaan nanti siapa yang jawab atau siapa yang pertama menjawab. Yang kedua dari Ibu PKK Kelurahan Kembangan Utara. Bagaimana memberikan motivasi yang mengena untuk para ibu muda agar mau menyusui bayinya tanpa merasa terbebani. Kadang banyak ibu muda yang tidak mau menyusui dengan alasan takut memble, takut kendur, takut ngajeble dan sebagainya lah. Gitu. Memang bisa jadi karena ketidaktahuannya tadi.
Nah, oleh karena itu kami silakan nanti Bu Irma dan nanti Bu Nia ya ini kayaknya. Silakan nanti Bu Irma silakan untuk melengkapi pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta. Silakan Bu. Oke, saya mau menjawab dulu soal yang tadi pemberian formula di tempat persalinan ya Bu ya, pertanyaan pertama ya Pak. Jadi dapat formula di tempat melahirkan gitu kan? Iya. Betul. Nah, ini sebenarnya melanggar tadi PP 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Kalau masih ditemukan, ibu-ibu kader boleh melapor ke Dinas Kesehatan atau ke puskesmas setempat. Karena harusnya ini nggak boleh. Dan kalau sudah dilaporkan, boleh juga dilaporkan ke kami di AIMI, nanti kami bisa bantu dampingi. Karena harusnya ini nggak boleh, karena di PP 33 itu jelas, di pasal 33 tentang rumah sakit sayang bayi atau 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, itu ada poinnya bahwa fasilitas kesehatan tidak boleh memberikan formula atau dot atau empeng tanpa indikasi medis. Indikasi medisnya seperti apa? Kalau anaknya kuning, itu bukan indikasi medis tepat untuk memberikan formula. Karena sebenarnya bayi kuning itu tetap harus disusui tanpa berjadwal, dan kalau perlu disinar, lampu sinarnya itu boleh datang di kamarnya bareng sama ibu dan bayinya. Tuh. Atau alasan indikasi medisnya, ASI-nya belum keluar. Ya ASI itu nggak akan keluar kalau nggak disusuin. Jadi ini kayak telur sama ayam ya, jangan dianggap mana yang duluan, nggak gitu. Jadi kalau bayinya nggak dikasih kesempatan IMD, nggak dikasih kesempatan menyusu semau dia, ya gimana mau keluar ASI-nya gitu. Dan jangan bayangkan kalau abis nyusu, abis melahirkan itu ASI-nya keluar kayak mancur, kayak air mancur gitu, cur gitu, enggak. Keluarnya sedikit-sedikit, kan tadi udah ada gambarnya tuh. Keluarnya sedikit dulu, sebanyak 1 sendok teh sehari gitu, nggak banyak-banyak. Jadi silakan dilaporkan ke puskesmas setempat atau dinas kesehatan setempat. Itu bisa dilakukan seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana menyemangati para ibu-ibu muda? Tadi benar kata Pak Ibnu Saleh, karena nggak tahu, bisa nggak tahu kalau kasih formula itu ada resikonya, resiko kanker buat dirinya, buat anaknya, buat bapaknya juga bisa kanker kantong kering ya kalau pakai formula. Daripada kasih formula mending kasih yang nggak usah bayar, gratis kan. Nah, lalu kalau pemahamannya takut payudaranya turun atau rayut, mungkin harus diberikan informasi bahwa sebenarnya yang membuat payudara itu turun bukanlah menyusui, tetapi gravitasi bumi dan kehamilan. Nah, jadi boleh kasih contoh. Ibu-ibu kalau beli balon, balonnya kempes tuh ya, baru beli, bisa kasih contoh, beli balonnya kalau perlu. Habis itu ditiup balonnya, gitu. Udah ditiup, didiemin, habis itu dikempesin. Balik lagi nggak kayak balonnya baru beli? Pasti nggak balik. Nah, sama kayak payudara. Payudara perempuan yang lagi hamil, itu pasti membesar. Karena sudah didesain sama Yang Maha Pencipta, ini ibu, ini perempuan mau jadi ibu, mau melahirkan, maka payudaranya akan membesar. Nah, kalau dia melahirkan, dia nyusuin, otomatis payudaranya akan awalnya bengkak dulu, biasanya penuh, nanti lama-lama menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan bayi. Nah, tapi yang membuat payudara besar pertama kali itu bukan menyusui, tapi kehamilan. Jadi kalau mau payudaranya nggak berubah, ya jangan hamil. Gitu. Jadi informasikannya seperti itu, dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang baik, tidak menghakimi gitu. Bilang juga, Bu, namanya kita tinggal di bumi, kalau ada daya gravitasi pasti suatu saat akan turun. Nggak bisa enggak gitu, kecuali ya ke operasi plastik. Nah, itulah lain cerita ya. Nah, tapi kalau kita tinggal di bumi ini, insya Allah panjang umur, jadi nenek-nenek ya pasti turun gitu. Nggak mungkin tetap kayak masih muda gitu. Namanya juga umur gitu. Tapi yang jelas yang membuat payudara turun pertama kali itu bukan menyusuinya, tapi kehamilannya. Kalau kita menyampaikannya dengan tertawa, dengan tersenyum, tidak menghakimi, insya Allah dia nggak sakit hati. Tapi kalau kita bilang, ibu mah alasan aja, biar payudaranya nggak turun, padahal males, dia jadi tambah kesel. Nggak ada orang senang disalahin. Nggak ada orang senang disalahkan, apalagi di depan umum. Kalau memang dia
kita nanya polos gitu, kita jawabnya juga dengan cara yang baik, dengan cara yang menyenangkan, cara dengan tersenyum. Insya Allah akan pesannya sampai dengan lebih baik. Begitu dari saya, Pak. Baik, terima kasih Bu Mia. Mungkin ada tambahan sedikit yang menambah memble itu sebetulnya sebelahnya itu, Bu. Sebelahnya menambah jadinya itu. Makanya yang ala sebelahnya juga, jangan menambah jadi tambah. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu jawaban Bu Nia. Ini ada pertanyaan untuk Bu Irma nih, mungkin nih Bu Irma. Dari PKK juga, dari PKK juga, izin bertanya Ibu Irma, untuk stunting ketika terdeteksinya terlambat, apakah masih bisa ditangani? Intinya stunting itu masih bisa disembuhkan kan gitu. Ini terlambat terdeteksinya, udah kadung karena kemarin nggak tahu mungkin, sehingga baru terdeteksi. Itu Bu Irma. Kayak juga nanti silakan kalau Bu Nia mau menambahkan. Bu Irma, silakan Bu. Halo, Ibu Irma masih ada nggak ya? Oke, kalau Bu Irma nanti mungkin belum nyambung atau sudah masih ada nggak Ibu? Oh, sudah off ya karena tadi di jalan soalnya masih di mobil. Kami silakan Ibu Bunia aja. Ibu Bunia Ya, berarti pengalaman. sebenarnya kalau sudah kadung ini kesian ya, karena kan tidak bisa diulang gitu. Nggak bisa diulang, makanya itu penting pemantauan tumbuh kembang anak sedari dini. Ajarkan orang tua menggunakan buku KIA, melihat kurva pertumbuhan KMS-nya, itu untuk mencegah supaya nggak kadung kebablasan. Kalau sudah kebablasan, sudah lewat ya sudah terjadi, karena stunting itu nggak bisa di rewind. Yang bisa dilakukan adalah ibunya mengejar ketinggalan, tapi ya mengejar ketinggalannya itu dengan cara apa? Ya pastikan anaknya udah 3 tahun ya makannya makan yang baik, tidak makan makanan pabrikan banyak-banyak, disiapkan makan di rumah yang tepat, diberikan diberikan pengasuhan yang baik, pola asuh yang baik. Insya Allah itu akan menambal sulam lah kekurangannya dia, karena memang stunting itu kan nggak cuma tinggi ya, tinggi itu indikator yang terlihat, jadi tingginya dia tidak sama dengan anak-anak seumurnya, dia biasanya lebih pendek daripada anak-anak seumurnya. Tetapi stunting itu juga ditandai dengan kemampuan kognitif yang kurang. Saya ambil contoh almarhum B.Y. Habibie, stunting nggak? Bapak Yusuf Kalla, stunting nggak? Enggak, mereka memang perawakannya kecil, tapi kemampuan kognitifnya nggak ada yang bisa menandingi ya Pak. Almarhum B.Y. Habibie pintar sekali, Pak Yusuf Kalla pengusaha sukses dan akhirnya menjadi wakil presiden di Indonesia beberapa kali. Jadi pendek itu tidak serta-merta sama dengan dia pasti kemampuan kognitifnya kurang, enggak gitu. Saya juga tingginya semampai, cuma 150 cm. Insya Allah, alhamdulillah kayaknya bisa menyampaikan di sini dengan alhamdulillah mudah-mudahan diterima dengan baik. Jadi indikator tinggi itu salah satunya, tetapi kemampuan kognitif itu juga penting untuk dicermati. Bagaimana meningkatkan kemampuan kognitif anak? Ada anak-anak yang mungkin IQ-nya rendah, mungkin tidak terlalu tinggi, tidak cerdas. Tetapi kalau banyak dilatih, banyak dikasih intervensi, banyak diajarkan, didampingi, dia bisa catch up, bisa mengejar gitu. Jadi ada orang yang cerdas yang sekali belajar baca langsung bisa. Tapi ada yang harus latihan berkali-kali untuk bisa. Nah, orang tuanya harus didampingi untuk mau melakukan ini ke anaknya. Jadi memang kita ini dititipin anak, jadi orang tua tuh nggak boleh berhenti belajar, harus seumur hidup juga belajar, harus nggak menemani anak untuk belajar, melihat kemampuan anak. Saya anaknya 4, saya harus lihat 1, 2, 3, 4 cara belajarnya beda-beda. Bagaimana saya bisa mengajarkan cara belajar di anak nomor 1 mungkin beda dengan anak nomor 2, anak nomor 3 juga mungkin berbeda. Itu semua harus kita pelajari dan siapkan, dan kita orang tuanya yang harus aware. Jadi sekali lagi, stunting itu makanya harus dilihat dari dini karena tidak bisa diulang. Jangan sampai kebablasan. Tapi kalau sudah kebablasan, udah kelewat, ya ditambal sulamnya dengan melihat dan mendampingi anak sesuai dengan kebutuhannya, dilihat, didampingi, dan terus diajarkan. Jangan menyerah. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Nia. Ini pertanyaan banyak, tapi karena Bu Irma sudah out kali ya Bu ya tadi. Nanti Bu Nia aja yang jawab semua. Ada lagi nih lanjutan dari tadi, dari Ibu Evi Husnah namanya. Apakah ada psikoterapinya untuk balita stunting gitu? Iya ya? Iya itu pertanyaan.
obatnya tuh nggak ada, karena stunting tadi kan isu yang kompleks. Masalahnya tuh kompleks, mulai dari higienitas, kebersihan, sanitasi, mulai dengan pengasuhan anak. Anak dikasih makannya udah bagus, tapi di rumah stres, dipukulin misalkan, nauzubillah min zalik ya, dipukulin sama bapaknya, dia nggak akan tumbuh dengan baik. Secara psikologis itu juga penting gitu. Anak itu tinggal di environment yang baik, di lingkungan keluarga, rumah yang baik, pengasuhan yang baik gitu. Anak mau makan baik seperti apapun, kalau dia nggak bahagia, ya dia juga secara emosi juga tidak akan sehat. Jadi holistik harus dilihatnya, tidak hanya dari asupan tapi dari pengasuhan. Nah, ini penting sekali untuk kita sadari. Jadi jangan mikirin hanya fisiknya doang gitu yang dilihat gitu. Semuanya juga harus dilihat. Baik, Bu Nia, masih ada banyak nih pertanyaan, nanti saya bacakan 3 sekaligus, Bu ya. Yang pertama, pertolongan apa yang kita lakukan apabila bayi yang minum ASI eksklusif namun 3 hari tidak bisa BAB? Itu pertama. Kedua, Bu mau tanya, kalau ibu yang mempunyai hepatitis B, kira-kira kalau menyusui ada efek sampingnya enggak dan berpengaruh anak menjadi stunting enggak? Itu kedua. Ketiganya, ini mungkin ada Bu Irma juga, kalau Bu Irma masih ada, harus pakai KB apa sih ibu-ibu yang menyusui secara eksklusif supaya air susunya tidak terpengaruh atau tidak kering? Itu Bu, 3. Silakan. Untuk pertolongan pertama tadi, bayinya usia berapa ya ibu dari Kelurahan Cipayung yang 3 hari tidak bisa BAB? Karena ini penting. Bayi yang menyusu eksklusif, kalau dia baru lahir, kayak usia 0 sampai 40 hari, itu dia harus sering BAB-nya. Minimum 3 sampai 5 kali. Tapi kalau udah 40 hari ke atas, mungkin 1,5 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, kadang-kadang ada yang nggak pup bisa sampai seminggu. Kalau sekalinya pup 1 hari, banyak pupnya. Itu nggak apa-apa, karena terserap semua. Yang bisa dibantu adalah coba ibunya mereview juga pola makannya. Jangan-jangan asupan ibunya kurang serat, kurang buah. Kadang-kadang juga bisa pengaruh. Tapi selama tumbuh kembang anak ini baik, kenaikan berat badan sesuai dengan kurva, tidak perlu terlalu khawatir kalau dia tidak BAB selama memang kenaikan berat badannya baik. Tapi kalau kenaikan berat badannya nggak bagus, ya harus segera dibawa ke puskesmas, dicek, dikonsulkan. Oke. Yang kedua, kalau ibu punya hepatitis B, semua anak yang lahir, saya yakin di DKI Jakarta sudah dilakukan ini protokolnya ya. Kalau baru lahir, semua disuntik vaksin hepatitis B bayinya. Jadi tetap menyusui saja nggak apa-apa karena pasti bayinya sudah divaksin. Betul begitu ya Pak ya? Jadi semua bayi yang baru lahir di fasilitas kesehatan di DKI Jakarta dan saya rasa di seluruh Indonesia ini sudah jadi protokolnya harus divaksin hepatitis B. Jadi silakan tetap disusuin, harusnya tidak ada efek samping dan justru harus disusui anaknya Bu sebaiknya. Lalu yang ketiga soal KB alami, untuk KB yang cocok ya, 1 KB alami tapi dengan catatan tadi ya, tidak boleh haid, masih menyusui eksklusif di payudara langsung, tidak boleh diperah, tidak boleh pakai dot, tidak boleh pakai empeng bayinya. Kalau mendapatkan empeng pakai dot, udah batal, berarti dia tidak menyusu eksklusif pada ibunya. Tapi kalau dia full netek terus sama ibunya, terserah jamnya berapa aja, ngejel, dia ibunya belum haid selama masa 0 sampai 6 bulan, itu KB alaminya bisa nggak apa-apa, tetapi tidak balik haid. Tapi kalau sudah kembali haid, berarti tetap harus KB. Kalau memang mau menjarahkan anak, baiknya dijarahkan ya. Nah, KB apa yang cocok? Kalau kita biasanya menyarankan KB-KB yang non hormonal. Spiral, KB bapaknya yang pakai KB atau bapaknya yang vasektomi kalau mau. Jadi ini sebenarnya menarik nih pertanyaan ini, mungkin buat teman-teman BKKBN juga mulai berani deh kampanye ini nih. Perempuan untuk bisa hamil itu 1 kali ya, misalkan dia hamil 9 bulan gitu, dia dalam 1 tahun itu cukup bisa 1 kali paling minimum ya. Mungkin kalau kesundulan bisa 2 kali. Tapi kalau bapak-bapak itu bisa menghamili berkali-kali. Kenapa perempuannya mulu yang disuruh KB? Kenapa nggak bapak-bapaknya ini yang harusnya suruh KB? Yang lebih bisa membuat orang hamil banyak-banyak tuh bapak-bapak justru. Jadi sebenarnya bapak-bapak ini yang harusnya diiniin. Nah, mungkin ada beberapa KB yang pil yang bisa aman, kompatibel dengan ibu menyusui, tetapi
Ingat kadang-kadang ada KB yang pil itu yang mengganggu hormon-hormon menyusui. Ini juga harus menjadi hati-hati. Jadi kalau selalu menyarankan KB yang sifatnya non hormonal, bisa kondom, bisa spiral, dan apa namanya, atau bapaknya yang KB mau vasektomi silahkan. Terima kasih Pak. Baik Bu, masih ada waktu 5 menit lagi. Ada beberapa pertanyaan tuh. Yang pertama, umurnya 11 bulan Bu, bayi, tetapi sudah tidak mau ASI lagi. Oke. Makanya saya kasih sufor. Gimana tuh Bu? Ya, Mbak Ibu, kalau 11 bulan nggak mau ASI itu biasanya ada alasannya. Biasanya kebanyakan udah kenal sama dot duluan. Kalau udah kenal dot duluan tuh biasanya udah nggak mau netes sama mamahnya. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang merah, habis itu dimasukin dot, dikasih ke dot, ibunya harus kerja atau apa gitu ya. Nah, akhirnya badannya ibunya kalah sama dot. Karena bayi kalau ngedot tuh begini, udah keluar, dia cuma mencucu gitu keluar. Kalau nyusu tadi kan ada gambarnya dari saya, dia harus mangap, gitu ya. Nah, teknik itu membuat payudara pelan-pelan, payudara ibunya produksi ASI-nya berkurang. Nah, atau kalau ibunya nggak merah, dikasih selang-seling sama formula. Kadang nyusu, kadang dot formula. Kadang nyusu, kadang dot formula. Karena aliran di dot itu kencang, deras, lama-lama bayi lebih milih ngedot daripada netek. Nah, itu badannya kalah. Nah, saran saya kalau udah 11 bulan gini, udah sulit untuk menetek kembali, saran saya mending nggak usah kasih formula, makannya, Bu. MPASI-nya diperhatikan. Karena umur 11 bulan tuh udah mau masuk 12 bulan sebentar lagi. Coba MPASI-nya diperhatikan, makanan keluarga. Karena usia 12 bulan, anak itu sudah makan makanan keluarga yang normal. Masak soto di rumah itu nasinya kayak gitu, itu yang dia makan. Nggak perlu dilumat-lumatin lagi, diencerin. Masak sop ya, dia makan sop itu sama nasi. Nasinya juga nggak perlu diiniin. Nggak perlu diencer, dilumat-lumatin. Dan nggak perlu minum susu tambahan. WHO, UNICEF bilang susu pertumbuhan anak 1 tahun ke atas itu susu yang tidak dibutuhkan sebenarnya. Cuma promosinya sebegitu menggiurkan, sebegitu menghasut supaya seakan-akan orang tua mikir harus minum susu. Padahal nggak harus, Bu. Nggak harus, nggak ada yang harus. Kalau minum susu itu adalah pilihan. Minum susu itu kalau mau minum susu ya susu cair aja, ya susu sapi biasa gitu. Nggak perlu yang diudek-udek. Kalau nonton film di Amerika gitu, film-film Hollywood nggak ada ya anak-anak kecil di sana minum susu diudek-udek. Ya minumnya pakai ember gitu dituang, dia minum. Nggak mau minum susu? Ya nggak apa-apa. Susu adalah sumber protein dan kalsium yang bisa didapat dari bahan pangan lain. Ikan, teri, sayur, bayam, protein hewani, tahu, tempe, telur, itu banyak bisa menggantikan itu. Jadi tidak perlu bergantung sama susu. Dan ingat, 4 sehat 5 sempurna sudah lama ditinggalkan. Sudah tidak dipakai lagi sekarang. Jadi kata 4 sehat 5 sempurna itu udah kuno, usang. Nggak ada. Yang sempurna, ASI aja sempurna cuma 6 bulan. Udah 6 bulan udah harus makan anaknya. Jadi jangan termakan iklan, jangan terbuai iklan, karena yang untung cuma produsen formulanya. Kitanya rugi, kantong kering, kanker, suruh beli susu-susu itu. Oke? Ini pertanyaan terakhir Bu ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini yang terakhir waktunya, ada terakhir nih, ini juga ya pertanyaannya ada hubungannya dengan mungkin banyak promosi tadi. Izin bertanya, susu apa yang baik untuk ibu hamil ya kata gitu Bu. Silakan. Wah, ini nggak lihat sesi pertama ini tadi. Sesi pertama kan tadi aku udah cerita. Ibu hamil, ibu menyusui tidak perlu minum susu apapun. Kalau mau minum susu, susu biasa aja, susu sapi, tapi itu juga nggak wajib. Kalau ibunya minum susu langsung mencret-mencret, ya nggak usah minum. Ada orang yang kalau habis minum susu mules. Saya salah satunya. Kalau saya susah buang air besar, saya minum susu, langsung saya gampang buang air besar. Karena itu badan saya ternyata itu intoleransi pada laktosa, susu sapi. Jadi gitu, jangan diwajibkan minum susu. Anak ibu sapi nggak ada yang minum susu untuk menghasilkan susu. Dia makan rumput doang, ya. Padahal susunya berliter-liter diperah untuk manusia, tapi dia nggak minum susu. Ibu macan nggak minum susu untuk menghasilkan ASI buat anak macannya, ya makan daging doang. Ya jadi nggak ada ibu macan nyari ibu sapi gitu. Mana ibu sapi mau nyusu dulu saya buat anak saya mau disusuin, nggak ada. Cuma manusia yang belibet. Ya, saya pernah terakhir nih Pak, saya pesan aja kucing. Coba ya ibu-ibu, bapak-bapak ke supermarket lihat itu lorong-lorong susu di Indonesia ini, semua supermarket dari pelosok dari Ternate, dari ujung Aceh sampai ujung Indonesia yang lain, itu menakjubkan memang.
Saya pernah bawa satu pakar ASI dari Kanada, dokter anak terkenal. Saya ajak ke supermarket di Jakarta. Dia terkaget-kaget. Dia bilang, dia sekarang kalau di dunia, kalau ngomong, dia selalu bilang, di Indonesia, ada susu khusus dari bayi baru lahir sampai orang mau mati, ada susunya. Susu bayi baru lahir ada, susu balita ada, susu batita ada, susu remaja ada, susu mau gendut ada, susu mau kurus ada, susu bapak-bapak mau berotot ada, susu berhijab, solehah ada, susu nenek-nenek, kakek-kakek ada. Coba di negara dia nggak ada kayak gitu, cuma di sini doang dijadiin kayak segala macam tuh ada susunya. Kreatif Coba saya berarti, sampai Bu. ya kan? Jadi jangan mau jadi korban iklan ya. Gitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nia, waktu juga sudah habis. Tapi saya lihat Bu Irma udah join lagi ya Bu Irma ya? Halo, izin Bu Irma sudah join lagi Bu? Iya, iya. Suaranya terdengar ya Pak ya? Kedengaran baik Bu, walaupun ini sudah habis waktunya, silakan Bu Irma karena sudah join lagi sebagai panel terakhir, panel pertama ini. Apa sebagai closing atau apalah di panel pertama ini Bu? Kami silakan Bu. Ya, jadi saya terima kasih sekali nih Bu Nia, terima kasih tadi menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari peserta ya, dan luar biasa berbasiskan pada evidence gitu ya, dan lugas ya, tegas gitu apa yang disampaikan oleh Bu Nia. Jadi saya hanya ingin menambahkan terkait dengan masalah isu KB. Tadi ada pertanyaan masalah itu ya. Nah, pilihannya adalah tergantung pada tujuan reproduksi dari masyarakat kita, keluarga kita. Kalau memang mereka sudah punya cukup anak, kalau memang usia mereka sudah 35 ibunya, pilihannya dipersempit saja. Mereka harus sudah mempertimbangkan semisal itu sterilisasi ya, baik kepada suami maupun kepada si ibunya, pilih salah satu gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka masih usia 25 gitu ya atau 30, oke, tujuan reproduksinya berarti menjarangkan karena masih mengharapkan anak misalkan kedua. Maka kalau dia menjarangkannya sekitar ya 3 tahun gitu, ada pilihan mau menggunakan implan. Kalau misalkan dia mau ASI eksklusif, tapi dia takut ASI eksklusifnya ini kurang berhasil ya. Nah, coba dipertimbangkan untuk bisa memberikan pilihan yang POP, progressin only pill. Jadi dia tidak mengganggu produksi ASI ya, dan itu sudah didistribusikan di seluruh provinsi dan memang dikhususkan bagi KBPP, KB pasca persalinan ya. Makanya perhitungannya juga sudah dia terbatas pada 6 bulan saja. Nah, namun saya setuju ya kalau kita sama-sama coba lihat kembali mengenai ASI eksklusif ya. ASI eksklusif itu termasuk KB modern. Mungkin banyak orang menganggap ASI eksklusif itu KB ini ya, KB alamiah. Padahal definisi kita terhadap KB modern itu termasuk ASI eksklusif ya. Jadi pilihannya tetap meminta kepada ibu untuk tetap menjalankan ASI eksklusif, lalu tergantung pada tujuan reproduksinya dan kesehatannya si ibu ya. Lihat usianya, lihat jumlah anaknya. Saya yakin nanti Ibu Kader udah paham sekali pilihannya apakah yang ke jangka panjang, apakah yang sterilisasi, atau yang ke jangka pendek. Mungkin itu dari saya dan saya sangat mengucapkan terima kasih atas tadi materi yang disampaikan oleh Bu Nia, sangat mengedukasi ya, sangat mengedukasi. Jadi kami atas nama BKKBN mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang mendalam. Begitu pula dengan para peserta. Saya sangat senang sekali peserta banyak yang bertanya. Artinya memang banyak yang masih perlu digali informasi mengenai ASI eksklusif. Dan harapan kami Jakarta ini ASI eksklusifnya akan meningkat. Kenapa? Karena tadi ada semacam pengawasan, ya pengawasan bersama. Tadi saya senang Bu Nia menjelaskan, kalau ada rumah sakit, ada fasilitas kesehatan yang dia melanggar kode etik, laporkan gitu ya, karena itu melanggar PP. Nah, ini juga saya senang
GKIA juga bisa sangat responsif gitu ya, melaporkan pelanggaran-pelanggaran ini. Jadi ini kita bisa tumbuhkan kesadaran ini. Kalau kader-kadernya juga sudah sangat memahami, maka segera dilaporkan gitu ya. Untuk kita menciptakan kondusif lingkungan yang kondusif untuk si ibu-ibu memberikan ASI eksklusifnya. Jadi dari saya itu, Pak Ibnu terima kasih banyak dan harapan kami nanti Bapak dan Ibu masih banyak materi-materi lain yang kami yakin sangat bermanfaat bagi kita bersama, termasuk rekan-rekan Bapak Ibu kader di DKI Jakarta. Jadi harapannya tetap bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Begitu barangkali Pak Ibnu, kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita aplaus virtual untuk kedua narasumber kita. Baik, atas nama moderator, kurang lebihnya mohon maaf, sedikit pantun nih. Ibu Nia pergi ke restoran. Ada menunya soto babat. Terima kasih kami ucapkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas antusiasme dan semangat Bapak dan Ibu. Terlihat sekali dari kolom chatnya yang ramai oleh pertanyaan. Mengingat sudah memasuki waktu sholat zuhur dan makan siang, maka kita akan break isoma terlebih dahulu, mulai pukul 12 hingga nanti kembali lagi jam 13.00. Diingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu-Ibu yang belum mengisi link presensi, linknya sudah tersedia di kolom chat, bisa langsung diklik dan diisi. Terima kasih. Nanti masuk lagi ke Zoom-nya jam 1 ya, 13.00. Terima kasih.